Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qadna dalim ala sayyidina Muhammadin nuri bashari wa madadikal jari wa juma' wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dan dalam rangka berbuka puasa bersama dan menjalin tali detik akhir dari bulan suci Ramadan, detik-detik apa yang kita harus persiapkan, bagaimana caranya kita bisa berdoa berzikir. Imam An-Nawawi di dalam hadisnya 1442 yang artinya barang siapa yang duduk mendengarkan dan menjalin tali silaturahim di antara kedua rongga mulutnya, di rongga kedua mulut ini, rongga dua mulut, dan dia meresap. Ada juga mau puasa, mau dia sama cewek puasa kan? Iya, bukan di sini soalnya jauh. Kalau saya ceramah di Hotel Belaru bilang di sini. Kalau saya ceramah di sini bilang di sana supaya adil. Insya Allah. Apa itu kedua rongga mulut? Dan barang siapa yang menjaga rongga mulut, Sukatomi makan daging saudaranya sendiri. Hukum memakan daging saudaranya sendiri sama seperti Sumanto, bukan Sumarni. Kerabatnya, temannya, sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang dicintainya, maka sungguh di telinga kanannya terdapat 1442 jin jahat yang menggoda dirinya. 1442 jin yang ada di telinga. Itu hukumnya haram atau tidak? Ghibah itu di dalam kitab Tamfihul Ghafilin, di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i dijelaskan hukum berghibah itu hukumnya haram. Dan hukumnya haram itu seperti orang hal yang memakan daging saudaranya sendiri. Hati-hati Ki, lebih bagus makan apa di situ sebentar daripada kita makan daging saudara sendiri. Iya. Biasanya itu kalau detik-detik mau bulan puasa, mau buka puasa, tunda deh yang semangat. Tapi alhamdulillah di sini semangat semua. Alhamdulillah. Tutup memang banyak itu dulu kali. Jangan, dan tidak boleh ya, tidak boleh ada satupun yang berdiri sebelum saya maju duluan. Dan nanti kehabisan. Saya di sini, kita di sana. Jadi saya lanjut. Hukum menjalin tali silaturahim, di dalam kitab dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dengan sengaja memutus hubungan tali silaturahim karena pekerjaan. Di sini banyak orang, banyak karakter, betul tidak? Iya. Kalau karakternya Hotel Santika satu Ji, tapi kalau orangnya banyak. Ada yang suka, ada yang bahasa dari mana? Ini dia bahasa gemusu. Apalagi kalau lapar Tommy, ada Tommy yang ganggu. Asli dari itu. Kalau orang puasa nih lapar Tommy, haus Tommy, ada Tommy yang ganggu, hati-hati dengan napasnya pisang gitu. Dia begitu nanti. Nah, bau napas orang yang berpuasa itu baunya seperti bau kasturi. Tapi bukan di dunia. Di surga. Jangan ganggu orang berpuasa, karena kalau orang berpuasa itu baru nasemproki pakai napasnya. Silaturahim di dalam salah satu kitab tadi saya pernah membaca kitab Alaihi Wasallam bersabda, amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wasa ya rabbana wa'fu anna wa mahum la. Ketika disebut namanya Allah takut, tapi ketika disebut wa min fitnatis syaitan ya. Begitu mari kita salawat dulu. Salatullah salamullah semua
ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibi. Alhamdulillah, siapa di antara kita yang lisannya ringan mengucapkan bacaan salawat Nabi, maka dia dijaga oleh Allah tidak hanya di dunia tapi juga dijaga kelak di yaumil akhirat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang baca salat, ada 3 amalan yang Nabi ingin sampaikan. Amalan yang pertama, ada yang susah tidur kalau malam di sini? Mana Gerald, mana? Gerald, sini Gerald. Sini. Kita panggil dulu Gerald. Kita tepuk tangan dulu untuk Gerald. Kita tepuk tangan untuk Gerald. Kita panggil Gerald di sini. Untuk ini luar biasa Gerald ini, wajahnya luar biasa, gagahnya luar biasa. Ya kan? Kita coba dulu Gerald baca Al-Baqarah ayat 152. Setuju tidak? Setuju tidak? Halo, Baji sini, Baji juga. Jadi insya Allah yang hafal surat Al-Baqarah ayat terakhir saya kasih hadiah umroh. Ini betul. Siapa yang hafal, ini bukan main-main ya. Saya dapat voucher 3, saya bagi-bagi. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah ayat terakhir, saya kasih hadiah umroh. Jangan Ji. Tidak diterima HP. Tidak boleh diterima HP. Jadi insya Allah Al-Baqarah di ayat yang ke-12 apa bunyinya? Al-Baqarah nyaki jonte di HP tadi. Umroh. Iya. Membutuhkan kebahagiaan itu susah bagi orang-orang yang susah tersenyum tertawa. Bayangkan Profesor Dr. Rudli Amran berada di Kairo mendeteksi barang siapa yang ketawa 1 kali maka ada 622 saraf dibuka. Jadi insya Allah ini dari sambutan kan? Jadi saya habis lagi sambutan 10 menit lagi. Ya habisi Bang. Saya habis ya. Iya. Jangan makan gitu. Jadi insya Allah kembali ke tema apa itu silaturahim, apa bedanya silaturahim dengan silaturahmi. Ada yang tahu tidak? Perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi. Kalau silaturahmi dalam kita artinya orang yang berhubung
surga masuk. Kenapa? Karena urusan gosip menggosip atau menyakiti hati orang itu bukan urusan Allah, itu urusan Allah. Jadi kalau ada guru kita selama 1 tahun atau ada yang pernah kita sakiti, itu bukan urusan Allah. Jadi jangan ya Allah, ampunkan dosa obat itu adalah sholat yang ketika kita melanggar perintah Allah, itu sholat berzina, berjudi, narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Sholat itu urusan Allah. Tapi kalau urusan menyakiti hati saudaranya, menipu seseorang, menipu saudaranya, membohongi saudaranya, apa kata Allah? Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berani menjamin seseorang itu bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ketika orang sekarang aja sudah tinggal di Amerika, apakah saya harus lagi? Tidak perlu dia tanya. Kalau dia sudah bilang saya maaf kamu mau kembali, maka sudah semua dosa kita antara si A dengan si B. Kalau dia belum ada kata maaf, waspada. Karena apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, makanya jangan heran kalau doa tidak